Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini videonya sesuai dengan judul bakal tentang Ultimate Guide for ITB Freshman, atau bahasa lainnya kayak panduan buat mahasiswa baru ITB. Jadi buat kalian yang baru keterima di ITB, aku ucapin selamat. Nah, di video panduan ini aku bakal bagi jadi 3 bagian. Jadi isinya tuh bakal kayak tempat-tempat gitu. Bentar. Aku udah list tempat pertama, tempat buat tinggal, tempat buat beli buku, tempat buat belanja mingguan, bulanan, tempat buat belanja baju, tempat mall-mall terdekat, sama kafe-kafe terdekat. Sebelum ke bagian-bagian tadi, aku mau ngebahas tentang how to get to Bandung. Jadi akses ke Bandung ini relatif mudah banget, apalagi ITB kan di kotanya. Kendaraan pribadi bisa, naik travel bisa, naik bis bisa, naik pesawat bisa, naik kereta juga bisa. Nah, kalau kalian udah nyampe di Bandung, berarti kalian butuh tempat tinggal kan. Aku punya rekomendasi place to live di sini. Nah, yang pertama dalam rekomendasi aku itu adalah Cisitu. Cisitu itu udah kayak tempat tinggalnya anak ITB, karena setiap rumah di sana tuh kos-kosan dan pasti isinya tuh anak ITB gitu. Jadi yang bisa aku describe tentang Cisitu itu jalannya agak sempit. Sebenarnya bukan karena emang sempit, tapi karena segitu ramenya Cisitu tuh. Jadi kalau misalnya kalian keluar dan jalan di jalan Cisitunya, pasti banget kalian tuh ketemu teman kalian. Jadi Cisitu itu aku rekomen banget buat orang-orang yang kerjaannya tuh suka banget nih ketemu sama teman-teman kalian, suka banget kayak yang lingkungan, oh di sana teman gue, di sana teman gue, di sana teman gue. Terus makanan di Cisitu juga banyak, terus harganya murah. Kata temen aku, dia pernah makan nasi pakai sayur cuma 6.000, like what? Terus variasi kos-kosannya itu mulai dari yang di bawah 1 juta sampai di atas 1 juta. I believe ada yang 2 juta lebih sekian kayak gitu. Jadi banyak banget variasinya. Terus yang kedua mau aku rekomendasiin itu ke atas dikit, namanya Dago Asri. Dago Asri ini jalannya tuh lebar, sering banget mobil lewat. Tapi waktu aku cari-cari kosan ke sana, semua kosan itu di atas 1 juta per bulan. Terus bahkan ada yang sampai luxurious banget gitu, kayak ada gymnya, ada poolnya dan segala macam, di atas 3 juta lebih gitu. Jadi bisa juga Dago Asri. Terus moving on lagi, ada Kanayakan. Nah, Kanayakan ini cocok banget buat kalian yang cewek-cewek kuliah di ITB, karena emang kebanyakan yang tinggal di Kanayakan tuh cewek. Kanayakan sendiri tuh dibagi jadi 2, yaitu Kanayakan lama sama Kanayakan baru. Jadi intinya Kanayakan lama tuh lebih dekat ke Borma, jadi kalian gampang kalau mau beli-beli. Nanti aku jelasin Borma itu apa. Jadi tuh Kanayakan lama tuh kelihatan kan tadi jalannya lebar banget. Nah, kosan terdekat dari jalan lebar itu tuh agak masuk ke dalam, tapi ada kos-kosan lagi agak ke bawah gitu. Dan agak jauh sih, kalau personally menurut aku agak jauh gitu. Tapi variasi juga harganya, ada yang di bawah 1 juta, ada yang di atas 1 juta per bulan kayak gitu. Yang kedua tadi Kanayakan baru, atau Kanayakan baru tuh disebut juga Gang RDN. Aku suka banget nih sama Kanayakan baru ini kalau sebagai cewek ya, soalnya menurut aku lingkungannya tuh udah bersih banget. Terus itu tuh bener-bener kayak kawasan isinya kos semua, dan itu ada nggak ya buat kebanyakan buat cewek semua. Harganya juga variasi dari di bawah. Tapi setahu aku kos-kosan di Kanayakan baru ini harganya 1 juta ke atas, 1 juta ke atas semua per bulannya. Worth it banget karena fasilitas yang dikasih sama kebersihan lingkungannya. Jadi kalau misalnya kalian cewek, menurut aku sih ngekos di Kanayakan baru aja, di Gang RDN ini. Buat sekitar Dago Asri, Kanayakan lama, Kanayakan baru, kalau buat cari makannya tuh I would say quite banyak restoran di depan Jalan Juanda situ. Tapi harus pinter-pinter milihnya, karena beberapa restoran atau rumah makan menurut aku tuh nggak proper gitu. Pokoknya dari luar kalian udah bisa lihat pasti ini tuh dapurnya tuh kotor gitu. Tapi better nyari
nyari rumah makan tuh yang dari luar bersih, terus kalau bisa sih yang dapurnya kelihatan, jadi you know what they're doing gitu. Terus ke bawah ada namanya Bang Bayang. Bang Bayang ini agak sepi anak ITB-nya kalau menurut aku, entah kenapa, atau yang aku kenal doang, I don't know. Yang aku rekomendasiin itu adalah Bang Bayang kos-kosan di daerah Bang Bayang Residen. Jadi Bang Bayang Residen tuh kayak space tersendiri gitu, ada jalan Bang Bayang besar, terus nanti ada belok ke kiri, isinya rumah tingkat semua, itu buat kos-kosan semua. Kos-kosannya tuh ada cewek, cowok, ada juga yang campur. Tapi hati-hati aja kalau kalian sering banget naik Gojek, soalnya di depan gang Bang Bayang tuh kan ada pangkalan ojek. Nah, ojek pangkalan Bang Bayang sama Gojek tuh sampai sekarang belum damai, jadi tuh kadang-kadang kayak suka ada berantem gitu. Aku sering ngajak berantem waktu aku masih tinggal di Bang Bayang. Aku mau rekomendasiin lagi Tubagus Ismail. Tubagus Ismail itu jalannya besar, kebanyakan kos-kosannya itu masuk gang, tapi gangnya juga besar, bahkan 2 mobil muat gitu. Kos-kosannya itu menurut aku bagus-bagus. Pilihan makanannya juga banyak, kayak di sepanjang jalan besarnya itu kayak kanan kiri isinya makanan semua. Terus ada lagi daerah namanya Ciumbuluit. Jelas Ciumbuluit ini cocok buat kalian yang kelas-kelasnya itu lebih dekat kalau lewat gerbang belakang. Tapi jauh lagi di belakangnya itu ada namanya kawasan Kebon Bibit. Kebon Bibit kosannya proper kalau menurut aku, bersih juga, soalnya jalannya lumayan besar gitu, nggak segitu masuk gangnya, tapi kekurangannya cuma satu, kalau mau jalan jauh jadi harus naik Gojek atau ojek. Jadi bagian pertama udah selesai, sekarang kita move on ke bagian kedua, yaitu tempat buat beli buku dan first year supply. Jadi kalau buat stationery kalian bisa ke Balubur Town Square itu atau Baltos, itu di Jalan Taman Sari dekat sama ITB. Kalian bisa jalan, bisa naik angkot. Terus kalau buat buku-buku textbooknya, yang pertama aku rekomendasiin adalah nanya kakak tingkat kalian, karena first year di ITB tuh textbooknya sama semua, dan kebanyakan tuh nanti tahun kedua, tahun ketiga nggak bakal dipakai sama kakak tingkat kalian, jadi pasti banyak juga yang kayak jual ke kalian gitu, atau kalau kalian laki kalian dikasih gitu. Terus yang kedua aku rekomendasiin buat beli di yang PO gitu dari ITB Unofficial, bisa dari unit-unit, bisa dari organisasi apa. Terus first year supply juga kayak Just Lab sama Googles juga bisa dibeli di ITB Unofficial itu. Moving on ke place to shop groceries atau belanja mingguan. Belanja mingguan anak ITB itu paling sering ke Borma. Jadi Borma ini kayak pasar swalayan gitu yang isinya tuh segalanya. Jadi aku rekomendasinya kalau kalian mau nyari sesuatu ke Borma dulu, baru kalau gak ada di Borma ya udah kemana gitu. Soalnya di Borma itu harganya relatif normal. Dua itu ada pasar Simpang. Aku sebenarnya gak tahu banyak tentang pasar Simpang. Yang aku nggak pernah ke pasar Simpang. Terus yang ketiga itu pasar Baltos. Aku juga belum pernah ke pasar Baltos ini, tapi kata temen aku di sana jual buah, sayur, ya kayak pasar aja. Jadi ada di bawah Baltos gitu katanya. Terus next ini mall. Mall terdekat, paling dekat Ciwok. Ciwok itu aku rekomendasiin buat hangout yang makan-makan. Terus mall terdekat lagi itu adalah BIP. Isinya ada restoran, ada baju, ada salon, ada XX1. Terus di seberang BIP itu ada BC itu Bandung Electronic Center. Itu isinya segala elektronik, like literally you name it pasti ada di sana. Tapi aku ingetin di awal di BC itu banyak penipuan. Jadi kalau bisa kalian tuh kayak nanya-nanya temen dulu di mana store-store yang emang recommended for the price and the product. Terus di BEC juga ada food court, ada Blitz juga di sana. Aku lebih sering nonton ke Blitz daripada ke XX1 yang di BIP. Terus tiket untuk weekdays itu 35.000 by the way. Nice info, right? Kalau misalkan kalian mau mall yang isinya mirip kayak mall-mall di Jakarta, tapi agak jauh tempatnya di Bandung,
itu bisa banget kalian ke PVJ atau ke 23 Pascal. Pokoknya dua mallnya itu isinya tuh similar banget ke mall-mall di Jakarta. Terus moving on, ini ke place to shop clothes. Bandung itu factory outletnya banyak, jadi kalian pertama bisa cek di factory outlet. Di Jalan Juanda juga factory outletnya udah banyak. Terus di Riau juga banyak, di mana-mana factory outlet di Bandung ada, bisa kalian cek. Selain factory outlet, kalian juga bisa ke Balubur Town Square. Tipe-tipe baju yang dijual di online shop. Sedangkan bisa juga di BIP, tapi kalau di BIP itu kebanyakan tipe bajunya tuh baju-baju bazar gitu. Bagian berikutnya itu ada Nearest Cafes, pokoknya buat hangout sama teman. Itu paling dekat ada warung pasta yang di depan ITB itu. Terus berikutnya juga ada 180 ini selalu rame dan selalu waiting list. Menurut aku makanannya enak banget, tapi yang bikin gregetan itu gara-gara waiting list atau minimal tuh pasti aku makanan tuh nunggu datangnya lama banget. Terus ada di daerah Dayang Sumbi itu ada Beehive itu jual makanan western, ada kayaknya Indo juga ada deh. Terus tempatnya bisa di reserve gitu buat birthday party. Terus ada juga di seberang Beehive itu ada Noah's Barn, itu buat ngopi-ngopi cocoknya. Terus agak ke depan deket Dayang Sumbi tapi di Jalan Juanda itu ada Cafe Bene. Aku suka banget sama Cafe Bene. Pokoknya aku suka banget sama Cafe Bene. Cafe Bene tuh jadi cafe ala-ala Korea gitu. Menunya tuh nggak Korea banget, dan obviously tempatnya lebih enak daripada Starbucks yang ada di Pati Ukur. Yang terakhir itu ada Starbucks paling deket tuh di Pati Ukur. Aku gak suka sama Starbucks ini karena tempatnya sempit banget. Pokoknya kalau udah siang, udah sore itu tempat pasti penuh. Jadi kalian tuh cuma bisa oh ya udah beli terus pergi aja. That Starbucks is just too small menurut aku. Option kafe-kafe lainnya itu dari ITB bisa ke arah atas tuh. Kalian bisa cek kafe-kafe di daerah Dago Pakar. Terus kalian juga bisa ke arah Setiabudi Lembang ke atas lagi. Di sana juga banyak kafe-kafe yang cute estetik gitu. Sedangkan kalau ke arah bawah kalian bisa cek daerah Riau, Marta Dinata, bisa juga cek di Soekarno Hatta. Pokoknya di sana kafe-kafe banyak. Tinggal di Google aja. Nah, sekian video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi, congratulations buat kalian yang udah keterima di ITB. Kalau kalian masih ada pertanyaan seputar ITB dan Bandung, kalian bisa komen di bawah, nanti bakal aku jawab. Thanks for watching, see you in the next video, bye!